Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini kita ada di dalam hari yang baru, tanggal 1 Februari, di bulan baru tahun 2026, oleh karena anugerah Tuhan. Dan sekaligus hari ini adalah hari Minggu, kita patut bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami melalui bulan Januari, dan kami ada di bulan yang baru. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 46 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan Februari dulunya merupakan bulan yang terakhir dalam setahun. Baru pada sekitar tahun 450 sesudah Masehi, bulan Februari ini digeser menjadi bulan yang kedua setelah bulan Januari. Dulunya, bangsa Romawi punya tradisi di bulan Februari. Karena dianggap sebagai bulan terakhir dalam setahun, mereka melakukan ritual berbenah diri, bersih-bersih dari dosa dan dari segala perbuatan yang tidak baik. Bagi kita yang hidup sekarang ini, umumnya pergantian bulan kita responi dengan biasa saja. Tapi bagi bangsa Israel, pergantian bulan merupakan momen di mana mereka perlu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Kita perhatikan dalam Yehezkiel 46 ayat 6 ini. Di situ tertulis, pada bulan baru harus dipersembahkan seekor lembu jantan muda yang tiada bercela, serta 6 ekor domba dan seekor domba jantan yang tiada bercela. Secara jelas Tuhan memberikan perintah melalui hukum Taurat mengenai apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan setiap kali mereka memasuki bulan baru. Secara keseluruhan, apa yang mereka lakukan pada saat bulan baru adalah mempersembahkan korban, kemudian meniup nafiri atau sangkakala, dan mereka berhenti dari pekerjaan mereka. Meskipun seringkali tidak secara total seperti pada hari Sabat. Pada bulan baru, biasanya ada tradisi di mana mereka makan bersama. Dan selain itu mereka mencari petunjuk Tuhan dengan cara berdoa atau meminta didoakan oleh seorang nabi atau seorang yang berprofesi sebagai imam. Dalam konteks kita hari ini, saudara, kita umumnya tidak melakukan hal-hal yang demikian. Pergantian bulan ke bulan yang baru tidak kita responi dengan sikap khusus tertentu. Tapi mari hari ini kembali kita mengingat hakikat dari apa yang diperintahkan Tuhan. Dalam ayat yang kita baca tadi, Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan korban. Tentu kita tidak lagi mempersembahkan korban binatang secara demikian, karena Tuhan Yesus Kristus, pengorbanannya di atas kayu salib, telah memenuhi seluruh tuntutan hukum Taurat, termasuk tuntutan untuk persembahan korban di bulan yang baru. Lalu apa yang perlu kita lakukan, saudara? Di bulan baru ini, kita hendaknya mengingat akan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan telah menolong kita, sehingga kita mampu melewati bulan yang lalu, dan kita bisa memasuki bulan yang baru pada hari ini. Dan meresponi kebaikan Tuhan itu, saudara, kita patut untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang sudah kita terima, dan sekaligus mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan, anugerah waktu yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita jalani
di bulan yang baru ini. Selain mengingat kebaikan Tuhan dan mengucap syukur, kita perlu untuk semakin berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang berkenan di hadapannya. Persembahan yang sejati adalah kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengucap syukur atas semua berkat serta kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita mengucap syukur atas berkat Tuhan sepanjang bulan Januari yang kita lalui? Dan sudahkah kita bersyukur untuk kesempatan di bulan baru ini? Mari persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hari-hari yang akan kita lalui di bulan kedua ini, kita jalani dengan fokus untuk selalu mengasihi dan menyembah Tuhan dalam segala aktivitas dan keseharian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami menjadi mengerti bagaimana Tuhan menghendaki di setiap bulan baru umat-Mu mengingat akan Engkau dan mempersembahkan korban yang menyenangkan dan harum bagi Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu di sepanjang bulan yang lalu, yang sudah kami lalui hari-hari di bulan Januari. Engkau baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk segala berkat, kemurahan-Mu atas kami. Dan kami juga bersyukur untuk bulan baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu. Dan kami percaya rencana yang baik Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau memperbaharui komitmen kami, semangat kami, untuk lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, untuk berjalan dalam terang firman-Mu, dan tidak menyimpang dari jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin dan sertai kami, agar kami selalu berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah apapun yang sedang dialami, agar Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya mereka percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.